Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang status dan peran. Perkenalkan, nama saya Nika Wahyuni. Dan saya Ardifa Devi. Pengertian kedudukan. Kedudukan adalah sebagai tempat seseorang secara umum dalam lapisan masyarakat. Status sosial dibagi menjadi beberapa, diantaranya adalah 1. Status dalam lingkungan kerja atau pekerja seseorang. 2. Status dalam sistem kekerabatan. 3. Status religius dan politik. Menurut Narwoko 1. Astra status diartikan sebagai kedudukan seorang dalam masyarakat yang diperoleh secara turun-menurun melalui kelahiran. 2. Asrea status, kedudukan yang dicapai seseorang dalam usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka. 3. Asignet status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasanya. Pergolongan konflik 1. Konflik status individual. Konflik ini bersangkutan dalam batinnya sendiri. Contohnya, pada suatu siswa diminta oleh kedua OSIS untuk datang ke sekolah menghadiri rapat. 2. Konflik status individual. Konflik ini terjadi antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, peraturan yang dikeluarkan oleh suatu instansi bertentangan dengan peraturan. 3. Konflik status antar individu. Konflik ini terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya, seorang istri bertengkar dengan suaminya mengenal siapa yang paling bertanggung jawab atas pengasuh anak. Pengertian peran. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan ketika seorang melaksanakan hak kewajibannya sesuai dengan kedudukan. Contohnya, peran seorang ibu mendidik anak. Fungsi menurut Jedwi Narwoko dan Bagong Suyanto 2010. Fungsi peran sendiri sebagai berikut. 1. Memberikan arah pada proses sosialisasi. 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, dan norma pengetahuan. 3. Dapat mempersatukan kelompok. Hal penting mengenai peran menurut Sekamto 2013. Stratifikasi sosial dapat membantu memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi. Akibat peran sebagai berikut. 1. Konflik peran. Peran terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tentunya melaksanakan peran sesungguhnya tidak diharapkan. Contohnya, seorang ketua OSIS harus menghentikan salah satu pengurus melainkan tugas dan kewajibannya. 2. Ketegangan peran. Terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian. Contohnya, kepala desa yang dipilih langsung oleh warga mengupayakan peningkatan kesejahteraan. 3. Kegagalan peran. Terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus, terdapat tuntunan yang saling bertentangan. Contohnya, seorang remaja yang memiliki minat di bidang komputer dan desain dituntut oleh orang tua. 4. Persenjangan peran. Terjadi jika seseorang menjalankan peran yang tidak sesuai minat apapun, prioritas sehingga merasa tertekan. Contohnya, seorang sarjana teknik yang terpaksa harus menjadi guru karena tidak ada peluang.